Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Tanjung, Prodi Bimbingan dan Konseling Ilmu Keguruan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Delia TMAG. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar ini dikembangkan atas dasar perubahan perilaku individu yang diberikan stimulus tertentu. Riset pada teori ini umumnya dilakukan pada binatang percobaan diberikan contoh stimulus dan kemudian memperkembangkan atau memperhatikan respon yang diberikan atas perbedaan perlakuannya. Menurut beberapa tokoh, yaitu menurut teori koneksionisme dari Edward L. Thorndike, teori klasikal continuing dari Ivan Van Loof, dan terakhir itu teori operant conditioning dari B.F. Skinner dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan menurut dari tiga tokoh tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi atau koneksi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus atau S dengan respon R. Stimulus adalah perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang munculnya karena adanya perangsang. Teori koneksionisme merupakan teori yang paling awal dari rumpun behaviorisme. Teori belajar koneksionisme dikembangkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai dengan 1949. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan pada tahun 1890-an, eksperimen Thorndike ini menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Eksperimennya belajar pada binatang yang juga berlaku bagi manusia tersebut. Disebut oleh Thorndike dengan trial and error. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua itu menurut Ivan Van Loof yang lahir pada tanggal 14 September 1849 di Haijan, Rusia. Di sini menurut beliau, classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan secara sederhananya. Pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur berlatih di mana satu stimulus rangsangan muncul menggantikan stimulus yang lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Dari eksperimen yang dilakukan, maka pokok pikiran dalam teori belajar Van Loof di antaranya adalah yaitu law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Yang kedua itu ada law of respondent
extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan menurut Skinner yang lahir pada tahun 1904, seorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial. Di sini beliau melakukan percobaan terhadap hewan tikus yang diletakkan di dalam kandang. Kemudian beliau memberikan bel di dalam kandang tersebut. Apabila ditekan, maka secara langsung atau otomatis mungkin akan bergerak dan makanan akan jatuh dari atas kandang. Dalam percobaan ini yang dilakukan, tikus pertama kali adalah melompat-lompat dan mencakar kandang. Tetapi pada suatu ketika, tikus berhasil menekan bel hingga akhirnya pengungkit bergerak dan makanan pun jatuh. Aksi yang dilakukan tikus ini dinamakan aksi emitted behavior. Emitted behavior adalah sebuah tingkah laku yang muncul tanpa adanya stimulus tertentu sebelumnya. Makanan yang jatuh dinamakan reinforced, yaitu tingkah laku atau operant yang akan terus meningkat apabila diikuti oleh responnya. Skinner membedakan perilaku manusia ke dalam dua kelompok besar, yaitu perilaku responden dan perilaku operant. Masing-masing berhubungan dengan teori operant conditioning yang dibuatnya. Perilaku responden adalah perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks, sedangkan perilaku operant adalah perilaku yang kita pelajari dan akan keluar baik secara sengaja maupun tidak sengaja saat suatu kejadian yang berhubungan. Mungkin sampai sini saja video saya atas penjelasannya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.